Halo sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan pioner. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Saya harap rekan-rekan pioner tetap dalam keadaan yang baik, tetap bersemangat, menantikan open minded. Tinggal berapa hari lagi teman-teman? 38 atau 37 ya. Saya lihat video saya dulu ya. Sepertinya kemarin saya tidak menuliskan judul hari ya. Oh iya, terakhir 39. Berarti sekarang kemarin nggak ada tulis. Berarti 37. Harusnya kemarin 38. Sekarang 37 hari. Ya. Tinggal 37 hari lagi. Wah, terima kasih teman-teman yang sudah mensupport juga channel Bang Dema ya. Kemarin saya membahas video kedua dari terakhir ya. Pioner ada yang janggal, resmi JCV menang ya. Itu sebelum melihat kolom komentar. Kalau masih sempat waktunya, saya akan membacakan kolom komentar di pagi hari ini. Tetapi saya ingin men-share kepada teman-teman, khususnya pioner sejati ya. Selamat bergembira. Dari Mbak Yuni ya. Channel Mbak Yuni di X ya. Saya bacakan langsung dari Indonesia aja. Pi adalah penyempurnaan dari Bitcoin, dan mungkin 90% Dr. Nicholas itu Satoshi. Saya juga dulu ya, tahun-tahun kemarin, saya tidak yakin ya, masa saya main di aplikasi yang kemungkinan penciptanya itu adalah juga pencipta BTC ya. Tapi hari-hari ini saya sependapat dengan rekan-rekan pioner dari Vietnam khususnya. Ya. Pi adalah penyempurnaan dari Bitcoin, dan mungkin 90% Dr. Nicholas itu Satoshi. Karena video di tahun 2020 dalam wawancara di bawah ini mengatakan, Jamie, jadi pencipta Bitcoin, Pi adalah penyempurna dari Bitcoin, dan mungkin 90% dari Nicholas itu Satoshi. Karena video di tahun 2020 dalam wawancara di bawah ini mengatakan, ya perhatikan, kami menciptakan Bitcoin, dan itu penanda bahwa Dr. Nicholas keceplosan. Ya, ini dari channel Mbak Yuni ya. Ini tahun 2020. Saya tidak pernah mendengar wawancara itu ya, tetapi yang disampaikan oleh Mbak Yuni ini. Nah, tapi kalau ini terjadi, yang saya tahu dari note pengumuman dari GitHub yang ada di NotePy ketika kita masuk di komputer, maka Nicholas sendiri mengatakan gini, Pi tidak diciptakan, tidak dibuat seperti BTC dan ETH. Ya kan, yang sering berulang-ulang saya sampaikan, dan ini apa ya, seperti terkonfirmasi, ini nyambung. Hanya orang yang mengetahui cara kerja Bitcoin bisa ngomong seperti itu. Ya kan, rekan-rekan pioner semua. Dan dia adalah lulusan Stanford. Itu tidak main-main loh. Ya. Dia adalah kepala head, kepala teknologi Pi, ya, kepala teknologi. Dan kalau memang benar-benar terjadi ada wawancara itu dan mengatakan kami menciptakan Bitcoin, wow, maka terkonfirmasi sudah semua apa yang disampaikan. Termasuk dia mengatakan bahwa open minded akan bersejarah. Iya kan? Gitu. Jadi kami memiliki arti satu, dua, atau sekelompok orang atau beberapa orang. Jika Bitcoin saja harganya untuk hari ini mencapai 1 M, apakah Pi layak mendapatkan nilai 4,920 M? Dilihat Pi dari segala aspek jauh lebih unggul daripada Bitcoin. Yes,
Kalau kita lihat semuanya, pada saat masuk di bursa, BTC jatuhnya kurang lebih $1. Sekarang belum open minute saja, sudah pasar beramai-ramai memprediksi sekian puluh dolar. Iya kan? Itu sudah jauh beda. Belum listing loh ya. Itu dari prediksi pasar. Sekalipun Bang Nicholas tidak meng-ACC itu. Ya. Apakah Pi layak mendapatkan nilai? Semoga GCV adalah nilai awal saat open minute. Maka dari itu, jaga koin dan perasa sandimu sobat. Sebentar lagi Pi menuju bulan. Jadi judul yang saya buat ini teman-teman, ya ini saya pakai sebagian ini. Ini dia. Keceplosan. Ya. Maka itu bisa dibilang ya. Kalau yang saya dengar langsung memang core team, ya Nicholas lah dalam hal ini mengatakan bahwa Pi open minute akan bersejarah. Ya. Maka rugilah mereka yang tidak mulai kecewa dan berhenti menambang. Rugi besar. Ya. Saya rasa itu informasinya di pagi hari ini. Tetap fokus, tetap mining. Ya. Ada masuk di WhatsApp Bang Demin, jadi mengganggu pikiran saya. Tetap semangat. Ya, oke. Jadi semangat teman-teman. Saya keyakinan saya besar sekali ya. Saya ini adalah, kalau boleh dibilang, selain sekjen, saya ini adalah pakar prediksi. Ya ini saya ngomong diri saya karena sudah beberapa kali terbukti. Ya, mungkin ada teman-teman yang melihat sendiri apa yang sepak terjang saya. Ya, kalau dibalik terjang sepak saya gitu. Ya. Jadi pakar prediksi di sebuah perusahaan, ya saya bilang saja perusahaan lah ya, karena di situ saya sempat ada di dalamnya. Perusahaan orang-orang. Sebelum saya keluar, maka saya meninggalkan sebuah pesan terhadap teman saya, ya. Termasuk untuk boleh dibilang perusahaan itu ya. Maka itu mulai terjadi ya. Karena saat itu saya ngomong menyebutkan tahun 5-10 tahun, dan saya lihat satu-satu mulai gersang, benar ya. Dan juga ada seorang yang pada saat itu kalau dipikir ya tidak mungkin ya, tetapi ketika saya nggak tahu ya apakah ini itu perasaan kuat ya teman-teman ya, perasaan kuat. Kalau meleset makanya saya bilang gini, hanya satu-satunya yang menggagalkan ini Pi itu ketika ternyata seorang Nicholas itu seorang penipuy. Maka saya nggak bisa memprediksi hati dia kan. Tetapi dari segi pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan Pi, dalam konteks Pi dan informasi-informasi, saya melihat bahwa ini pasti nyata. Ya, bahkan saya pribadi ini bukan main-main, baper. Saya sudah memasang dan sudah bermimpi setinggi mungkin. Ya, saya sudah mulai menuliskan apa yang saya mau lakukan, ya, apa yang saya mau buat. Karena saya melihat ya, karena kalau dibilang ya teman-teman, BTC saja itu kan pemilik yang akun X itu masuk di 2013 kalau nggak salah, 2012 atau 2013, yang akun BTC resmi ya masuk di X itu sekitar tahun 2012 atau 13 ya kalau nggak salah.
Sedangkan Nicholas masuk di X itu tahun 2008 sebelum keluar BTC. Jadi dia langsung membuat itu kepala P-Head Technology. Ya, sebelum keluar BTC. Karena 2008 kan Nicholas masuk di X. 2009 keluar BTC. Ya. Mulai 2013 pemilik akun BTC itu keluar di X. Jadi Nicholas itu keluar terdahulu di X ketimbang pemilik akun BTC. Ya. Dan yang satu lagi yang spektakuler ya teman-teman. Akan saya bahas di video setelah ini. Suatu yang spektakuler yang saya temukan di logo BTC. Ya. Saya baru nemukan, wow. Nah, kalau teman-teman pernah lihat karikatur, ini masih ada waktu, mudah-mudahan nggak habis ya. Nicholas Satoshi ya. Nicholas Kokalis, pencipta BTC. Nah, teman-teman lihat ini nggak? Ini gambar ya. Teman-teman lihat ini gambar nggak? Ya. Ini kan mirip sekali nih. Ya. Ini saya pikir ya, perhatikan. Ini saya pikir pionir yang membuat karikatur ini lalu menyebarkan di X. Ternyata bagi teman-teman yang belum mendengarkan juga ya, karena saya tuh selalu menganalisa. Saya ketika ada sesuatu yang keluar, saya harus menelusuri, ya, mencari tahu latar belakangnya. Ini dikeluarkan dari akun resmi BTC pada bulan Januari kalau tidak salah 2024, karikatur ini. Nah, yang mengeluarkan itu, memposting itu adalah akun resmi BTC. Teman-teman tahu nggak? Ini karikatur Nicholas Kokalis, mirip, ya kan? Breok, sedikit acak-acakan di bagian kepala. Dan kalau teman-teman lihat, Nicholas itu sering acak-acakan. Ya. Ini Nicholas banget ini. Dari karikatur ini pun tidak terlalu tua amat, sesuai dengan usia Bang Nicholas Kokalis. Beda dengan Peter Todd, tidak ada miripnya. Peter Todd tidak breokan, ya kan? Nah, mau lihat nih, ini Nicholas acak-acakan nih. Ini Nicholas acak-acakan. Ya. Breoknya dipotong, ya. Kalau teman-teman lihat itu mirip karikaturnya. Teman-teman lihat ini, Nicholas. Ya. Wow, itu keren teman-teman. Dari prediksi-prediksi itulah, saya sebagai seorang pakar prediksi itu melihat. Maka saya sendiri dari dulu saja itu saya melihat logo Pi Browser aja, saya udah mengambil kesimpulan ini bukan main-main. Tidak ada aplikasi membuat seperti ini, apalagi made in Zeus, CS. Aduh. Saya pikir aplikasi yang terkonyol di dunia itulah si Zeus. Ya, itu lawak gitu. Ya. Mau mencoba menyaingi Bitcoin, susah lah. Nicholas ketika masuk di dalam X tidak cawe-cawe, tidak omon-omon, ya. Si Zeus ini cawe-cawe, seperti pelawak di YouTube. Nicholas diam, diikuti oleh siapa? Pi Network, 3 juta pengikut, sudah mengejar BTC. Diikuti. Bitcoin hanya mengikuti siapa? Nicholas doang. Karena dia merancang semua. Bahkan Elon Musk juga mengungkapkan pencipta BTC itu adalah namanya Nicholas. Tapi Nicholasnya Nicholas lain. Tapi kan ada kesamaan di situ. Kan bisa saja masih disamarkan karena kalau Nicholas Kokalis itu sudah eksplisit. Sedangkan mungkin Nicholas ngomong bahwa saya nggak mau ditahu BTC sampai proyeknya itu keren, terlihat itu Pi. Ya, itu teman-teman. Patut kita gemetar. Saya pribadi bangga sekali bisa kenal Pi Network. Pengikutnya di X itu 3 juta, semakin viral. Lu mau bilang akan banyak orang kecewa kalau tidak open mind, misalnya? Tidak akan mungkin. Dia adalah seorang pakar teknologi, dia tahu rumus-rumusnya. Bagaikan seorang pemain catur, dia udah tahu langkah-langkahnya. Ya kan? Dia tahu langkah-langkahnya. Lu pikir wajah saya ini ego-ego ya? Mungkin lu pikir wajah-wajah tidak meyakinkan. Aduh. Sebelum saya mengucapkan sesuatu, itu sudah saya pikirkan langkah-langkahnya. Sebelum saya melangkah, orang lain melangkah 1, 2, saya sudah melangkah ribuan langkah di depan mikirnya itu. Termasuk apa yang saya mau ngomongkan.
Maka itu saya menganggap, saya pikir-pikir, kok diri saya kok begitu ya? Ya. Teman-teman tahu nggak? Saya mau kasih bukti lagi. Pada saat saya diborongi 4 saudara saya di VTube, saya memprediksikan lain, bahwa saya sudah melihat VTube tidak akan on. Sudah almarhum ini, ya kan? Saya dilawan oleh 4 orang, bahkan ada salah satu leader besar. Jangan gitu Bang Dema, ini masih ada harapan. Saya bilang saya harus ngomong apa adanya. Dari prediksi saya dan apa yang saya, karena dari kalimat orang itu saya bisa menilai. Dari kalimat orang itu saya bisa menilai. Benar kan? Terbukti kan? Tidak on sampai sekarang. Maka saya bilang, Pai ini akan gagal ketika ternyata hanya satu aja. Nicholas itu adalah penipu. Tapi menurut saya, tidak mungkin akan melakukan penipuan dengan sekian banyak usernya yang menggunakan. Tidak mungkin. Maka saya mengambil kesimpulan, Pi akan open minded dan pemilik Paicoin. Seperti yang Nicholas bilang, lu akan bahagia sejati. Saya hanya melanjutkan pesan Nicholas saja, bahagia sejati. Share-lah sebanyak-banyak mungkin ini, sehingga penyinyir lompat-lompat norak ketakutan. Share aja teman-teman, ya. Salam sukses.